Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Herwan Ika. Anak-anak yang hebat, salam dan bahagia. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Apakah itu? Simak video berikut ini. Pembelajaran 2. Ketika bumi berhenti berputar. Perhatikan struktur pembelajaran berikut. Ketika bumi berhenti berputar. Nah, setelah mempelajari pembelajaran ini, pertama, kamu mampu menjelaskan makna hari akhir. Kedua, kamu mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Ketiga, kamu mampu menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, kamu mampu memahami hikmah mempercayai hari akhir. Bagian A. Amati gambar berikut. Gunung api meletus. Banjir. Rumah terbakar. Gempa bumi. B. Cermatilah bacaan berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi, akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material, batu-batuan, besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata, awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugra atau kiamat kecil bagi manusia. C. Makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israel atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran Surah Al-Qoriyah ayat 1-11 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما
خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lalat yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Pernahkah kamu terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas. Sehingga bila kulit kita terkena bara api, akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar. D. Macam-macam hari akhir. 1. Kiamat sugra atau kiamat kecil. Tahukah kamu apakah kiamat sugra atau kiamat kecil itu? Kiamat sugra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai, sehingga mengakibatkan banjir. 2. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yaitu, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun, anak-anak yang tinggal di kaki gunung api tentu saja mengetahuinya karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung api. Misalnya, ketika letusan-letusan gunung api tersebut sering terjadi, sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang, hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa, dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran.
Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang, seperti narkoba, bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. F. Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kamu mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali. Antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan salat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. B. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan soal arti hari kiamat. 2. Jelaskan 4 contoh kiamat sugra. 3. Jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. 4. Jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. 5. Jelaskan 4 perbedaan kiamat sugra dan kiamat kubra. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga dukungan Anda menjadi amal jariah. Dan saya berdoa, semoga Anda berumur panjang, mendapat rezeki yang barokah, serta mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Selamat bekerja.